nanti coba sampai di rumah, ajak anak ngobrol, suruh mengingat-ingat kejadian yang sudah pernah terjadi. Contoh, coba sebutkan nih, kamu tadi pagi-pagi kegiatan kamu apa aja setelah bangun tidur. Oh, pertama aku beresin kamar, kedua aku ke kamar mandi, aku gosok gigi, kemudian wudhu, terus sholat. Nah, saat dia cerita, tolong lihat gerakan matanya, gerakan bola matanya diamati. Kalau pas cerita, gerakannya begini, aku tadi habis subuh bangun kamar mandi, terus masuk ke kamar mandi, aku wudhu dan gosok gigi, ke atas. Berarti cenderung visual. Ya. Tapi kalau kiri ke atas, berarti visual. Oke. Kemudian kalau dia cerita begini, aku tadi habis bangun pagi, aku masuk kamar mandi, aku gosok gigi, kemudian wudhu, setelah itu kiri ya, melirik ke arah kiri. Berarti dia auditory, belajar dengan pendengar. Ini biasa anak-anak yang lembut hatinya, perasaannya peka, biasanya itu baperan. Gitu ya. Jadi ada harus banyak memberikan pujian, penghargaan. Kalaupun salah jangan disalahkan, terus benar ya. Setelah mulai beres mood ya, baru dibilangi gimana tadi kok dimarahin kenapa sama ayah, baru cerita. Dia baru bisa cerita. Tapi jangan langsung disalahin di depan. Pokoknya ya sudah nggak apa-apa gitu. Banyak dia butuh banyak pujian. Kemudian kalau gerakan matanya itu ke bawah, aku tadi pagi bangun pagi terus ke kamar mandi, di kamar mandi aku gosok gigi, terus wudhu. Ini kinesthetik. Dia aktif gitu ya. Dia banyak aktif, terus bergerak sebelum belajar berkeringat dulu. Ya, dan dia itu nggak bisa diem. Oh, ototnya tuh kuat, energinya besar, nggak punya capek. Nah, dia itu justru sebelum belajar harusnya bergerak dulu, keringatan dulu, main bola dulu, baru belajar. Itu paling cepat. Belajarnya juga sambil jalan nggak masalah. Itu. Nah, kadang ada kombinasi. Aku tadi ini berarti dia visual auditory. Kalau ke atas dan ke bawah berarti visual kinestetik. Kalau tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya ini bermasalah. Kamu kenapa kamu muter-muter? Jadi tolong diamati ya, diamati sambil dilirik. Jangan mengamatinya coba bapak mau lihat mataku. Dia malah nggak mau. Dia nggak mau. Ya harus santai kita sambil dilirik. Ya dilirik. Mungkin diajak ngobrol sama bapaknya mencoba menyimpulkan. Nanti sama ibunya, coba ibunya di tempat yang berbeda juga lihat, diamati, simpulkan. Kalau kecenderungannya sama, berarti benar. Dan setelah itu Anda harus mulai belajar gimana cara belajar anakku yang visual. Cari di internet banyak banget. Kalau